Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tommy, host Info Pak Tani Rokan Hilir. Saat ini sengaja mengundang narasumber kita yang kita sengaja datangkan. Tentunya dalam hal bincang-bincang bermanfaat tentang Simluhtan atau petani kelompok tani yang baru akan didaftarkan ke Simluhtan. Maka dari itu nanti kita bahas satu persatu tentang petani-petani yang akan kita daftarkan ke Simluhtan. Di depan kita ibu narasumber yaitu Ibu Meli Sofiana Saragih, sarjana pertanian ya, penyuluh pertanian di WKPP Teluk Luhilir Kecamatan Rimau Bintang, sekaligus admin dari Simluhtan Kecamatan Rimau Bintang dan Bangku Sako. Jadi apa kabar Bu Meli? Baik. Sehat ya? Karena di masa pandemi kita tentunya harus menjaga protokol kesehatan. Maka dari itu kita harus mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya memakai masker. Ya kan Bu Milia? Karena kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter, lebih dari 1 meter kita boleh membuka masker. Agar lebih bincang-bincang kita lebih seru ya. Oke. Bu Mel, jadi sebelum kita lanjutkan nih, bisa nih ceritain singkat perkenalan kita sama teman-teman kita, terutama petani-petani kita di sana, nama, kemudian juga kita minta sedikit mengenai Simluhtan. Silakan Bu Mel. Oke, terima kasih dan selamat pagi menjelang siang. Pagi ya, pagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Meli Sofiana Saragih. Saya itu penyuluh pertanian WKPP Teluk Pulau Hilir yang ada di Kecamatan Rimba Melintang, BPP Rimba Melintang. Ya, sekaligus saya juga ditugaskan sebagai admin daripada Simluhtan itu sendiri. Nah, seperti itu sih perkenalan diri. Gini. Karena berhubung kita cerita tentang Simluhtan nih kan, jadi masih banyak petani sih kan yang belum tahu Simluhtan itu apa gitu. Jadi kira-kira Simluhtan itu seperti apa gitu? Oke ya, sini saya akan mau menjelaskan sedikit tentang Simluhtan. Simluhtan itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, yaitu untuk sistem yang ada di pertanian, menginput data-data pertanian, baik pun data-data dari yang terendah yaitu desa, baik kelompok tani, gapoktan, data-data di balai penyuluh pertanian, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Simluhtan itu ada juga di situ terdata data-data daripada penyuluh, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, gitu, seperti itu sih. Berarti yang lebih detail profil daripada kegiatan-kegiatan yang ada di pertanian. Oke. Berarti mulai dari kelompok tani, dari petani dulu lah, petani. Kelompok tani, gapoktan, lembaga ekonomi petani, penyuluh pertanian, swadaya, THLT BPP, mungkin seluruh aspek yang mengenai pertanian ya. Berarti dunia pertanian. Nah, sampai ini ke tingkat pusat ya? Iya. Dari kecamatan, kabupaten ke tingkat pusat, semuanya terdata di situ ya? Ya, di sistem ini. Jadi kita selaku petani, kelompok tani, itu data-data daripada petani itu sudah terdaftar dan orang-orang kementerian sudah bisa mengecek legalitas daripada data-data kita yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, seperti itu sih. Jadi kelompok tani harus terdaftar. Ya. Kalau tidak terdaftar berarti belum diakui ya? Ya, belum legal. Belum legal. Ada kelompok tani tapi belum didaftarkan berarti belum legal ya? Ya. Nah ini siapa saja nih bisa ngecek nih? Apakah orang misalkan di kelompok tani itu sendiri, apakah nanti kalau di Provinsi Riau, di Bali bisa ngecek kelompok tani keberadaannya gitu? Seperti itu? Bisa, yang ngecek bisa melalui online. Cuman tidak, kalau
orang masyarakat bisa tapi tidak bisa menginput Ya, data. ya. Nah, seperti itu. Pasti Hanya seperti itu ya. hanya admin yang sudah di SK-kan baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi itu yang bisa mengecek. Itulah sekedar informasi daripada simultan. Simultan itu. Nah, Oke, baik. Mungkin begini. Banyak kelompok tani yang sudah dibentuk gitu ya, namun tidak terdaftar. Artinya berarti ini kelompok tani baru walaupun sudah lama gitu. Nah, ini kira-kira syarat untuk pendaftaran di Simulutan ini apa saja nih? Syarat-syarat untuk menginput kelompok tani di Simulutan ini? Oke. Yang syarat-syarat yang untuk penginputan daripada Kelompok tani. kelompok tani itu ada berita acara terlebih dahulu. Berita acara itu diketahui oleh dibentuk daripada penyuluh pertanian yang ada di wilayah kerja tersendiri. Nah, dan diketahui oleh kepala desa ataupun penghulu. Terus nanti berita acara itu udah ada, terus nanti di SK-kan daripada kepenghuluan seperti itu. Desa ya, desa. Desa yang nanti yang meng-SK-kannya. Dan nanti kalau persyaratan untuk pendaftaran ke Simulutan itu ada berita acara, terutama kapan dibentuknya, tahun berapa, hari apa, hasil musyawarah daripada pembentukan kelompok tani itu nanti isinya daripada berita acara. Nah, seperti itu. Terus nanti kalau misalkan untuk didaftarkan ke Simulutan itu harus ada berita acara, NIK daripada KTP anggota ataupun kepengurusan. Terus ada juga budidaya yang dikelola daripada kelompok tersebut, misalkan perkebunan, dalam bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, seperti itu sih. Baik pun peternakan, itu semuanya ada pilihan. Dan kelompok tani itu bukan semacam kelompok tani untuk satu aja. Dia kelompok tani itu semua bisa mencakup, baik peternakan. Berarti ada kelompok tani subsektor gitu ya? Ya. Subsektor ada peternakan, pertanian tanaman pangan gitu ya, ada perkebunan. Kalau perikanan nggak masuk ya? Perikanan ada sendiri mungkin ya aplikasinya? Perikanan untuk sampai sekarang sih belum, tapi kemungkinan besar kita kedepannya informasi kalau di Rohil Gabung, ada mau gabung gitu. Jadi memang kalau di Simulutan kurasa aplikasi masih itu juga ya, masih satu ya. Yang penting dia berbaur kelompok tani, itu semuanya bisa mencakup sektor, baik peternakan, horti, tanaman pangan, perkebunan, seperti itu. Jadi kalau membentuk kelompok tani itu jangan semata-mata hanya perikanan gitu. Kalau misalkan kan nggak satu budidaya aja, petani yang petani kelola gitu, ada yang perkebunan, ada petanaman pangan gitu, seperti itu sih. Kalau untuk dari kami saran gitu. Dan di sini kalau mendaftarkan kelompok tani itu nama kelompok taninya, desanya desa mana, ketua kelompok tani yang terpilih itu siapa, alamat sekretarisnya itu di mana, sekretariat ya? Ya, status daripada kelompok tani aktif apa enggak. Ada juga ini kelompok tani yang tidak aktif, yang udah lama tapi tidak aktif, seperti itu sih. Kalau yang di sini kita harapkan kita daftarkan ke Simulutan itu kelompok tani yang sudah aktif gitu. Oke. Di sini ada pilihannya juga, ada yang tanaman pangan, ada perkebunan, ada hortikultura, peternakan, dan pasca panen. Pasca panen ada juga seperti Berarti itu. pengolahan hasil tuh ya? Pengolahan hasil. Itu termasuk kelompok tani berarti ya? Termasuk kelompok tani. Di sini ada kelas kelompok taninya juga. Ini biasanya kelompok tani ini kelasnya itu bisa ditentukan daripada penyuluh biasanya. PPL-nya tersendiri yang di desa itu nanti ada penilaiannya, kategori-kategori apa aja yang sudah masuk, persyaratan apa aja yang udah dipenuhin daripada kelompok tani itu tersendiri. Itu nanti ada penilaiannya, ada kuesioner yang harus diisi, seperti itu.
Itu nanti yang kita persiapkan untuk pendaftaran kelompok tani. Itu untuk input ya. Ya. Kira-kira nih kan ada nih kelompok-kelompok tani. Mungkin karena di tahun 2021 nih banyak informasi ke kita kan dalam hal penginputan kelompok tani yang lama maupun baru itu ada permintaan data-data tertentu tuh. Mungkin data tambahan mungkin ya. Nah, ini kira-kira kalau kelompok tani lama nih kayak mana nih? Harus diupdate atau enggak nih? Iya, harus. Kita ini di Simlutan nih harus mengupdate data terbaru. Misalkan ada kelompok tani yang lama, misalkan dia nggak ikut serta lagi dalam kelompok, dan ada yang baru, itu kita harus update. Dan yang anggota-anggota yang terbaru itu misalkan dia udah tergabung dalam kelompok tani, dia udah harus kita daftarkan gitu. Dia punya hak gitu. Punya hak di dalam berkelompok tani gitu. Dan pendaftaran kelompok tani sekarang ini ada persyaratannya, harus melalui nomor handphone juga. Ada yang pakai nomor handphone ya? Iya, nomor handphone. Terus itu nomor handphone setiap petani? Ya, setiap petani. Jadi nomor handphone itu yang pertama syaratnya. Iya, dan mempunyai titik koordinat. Titik koordinat. Berarti ini syarat kedua, titik koordinat. Titik koordinat. Jadi itu syarat yang terbaru daripada untuk pendaftaran kelompok tani. Karena kenapa mungkin seperti ini, karena semua data-data kelompok tani itu harus sinkron daripada NIK KTP, nomor handphone, nomor handphone, dan titik koordinat. Titik koordinat ini nanti bisa tuh langsung dicek daripada pusat melalui satelit. Itu bisa dicek apakah kita punya usaha yang benar-benar, misalkan untuk budidaya tanaman padi, apakah benar-benar kita punya lahan, punya ada usaha. lahannya gitu ya. Jadi jangan ini nanti menjadi suatu double datanya gitu. Seperti itu sih. Karena kenapa dikatakan seperti itu, karena di sini berhubungan juga dengan ERDKK gitu. Ada kaitannya. Berarti data Simlutan ini terintegrasi gitu ya ke Simlutan gitu ya. Ke RDKK. Ke RDKK. Jadi kalau dulu kita penginputan daripada data RDKK, kita tuh bisa input tersendiri. Kalau sekarang tidak bisa, karena kalau menginput data RDKK harus melalui Simlutan gitu. Jadi kita input dulu ke Simlutan, nanti terintegrasi ke data ERDKK. Seperti itu sih. Berarti kalau petani mengharapkan atau mengusulkan pupuk subsidi, dia harus daftarkan diri dulu ke Simlutan itu ya? Nggak bisa dia langsung buat RDKK, ngajukan, nggak bisa ya? Tidak bisa untuk sekarang. Ini paling data terbaru. Yang terbaru diminta Kementerian Pertanian itu ya? Untuk musim ini tahun pengajuan RDKK tahun 2022. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di lapangan, ya kan? Dia petani, tapi bukan petani tetap, dia petani penggarap. Nah, ini bagaimana nih solusinya nih? Solusinya? Penggarap. Dia mungkin 2-3 kali musim dia berubah. Nah, ini statusnya kayak mana nih? Bisa nggak kita di aplikasi ini kira-kira? Oh iya. Kalau seperti itu sih memang perlu pendataan ulang. Pendataan ulang daripada kelompok-kelompok tani, dan itu harus diketahui daripada penyuluh itu sendiri, karena ini nanti nggak mungkin yang sebagai penggarap dianya itu cuman menggarap 2 kali musim untuk diupdate lagi. Berarti ini harus diupdate terus ini ya. Ya, yang mana yang masih aktif itu tetap kita datanya tetap dijaga gitu ya. Dijaga. Tidak nanti mungkin di-delete ya. Iya, bisa kita diganti gitu. Diganti dengan yang baru seperti itu. Yang nggak aktif diganti dengan yang aktif yang terbaru, seperti itu sih kalau untuk update daripada data-data yang ada di Simlutan, yang ada di kelompok tani. Oke, ini sangat menarik sekali nih. Kita melihat di data-data Simlutan ada dari teman-teman kita nih kan, yaitu kelompok tani memiliki ID nih sekarang nih. Jadi kelompok tani ini sekarang
harus punya ID. Nah, ini ID ini seperti apa nih? Maksudnya gimana nih? Iya, yang terbaru kita apabila kita udah daftar kelompok tani itu mempunyai ID kelompok tani tersendiri. Itu berupa angka ya? Berupa angka dia. Jadi nanti kalau misalkan kedepannya itu ada permintaan tentang ID daripada kelompok tani, itu ada, bisa kita cek dan kita bisa print kan melalui data aplikasi simultan. Itu bisa sedikit bocorannya gunanya ID itu untuk apa kira-kira? Untuk karena ini yang masih terbaru, kemungkinan besar data-data itu untuk permintaan data nantinya apabila ada program seperti itu, ada pengusulan. Dan kemungkinan nanti entah, kita nggak tahu kedepannya kan berjalannya, karena ini seringnya waktu ini kan sistem gitu kan, sistem. Jadi banyak kegunaan sih, program juga iya, pengusulan bikin proposal itu iya, mungkin ya harus disertakan gitu. Disertakan ID-nya seperti itu. Bikin laporan. Tapi mungkin ID ini sangat penting kalau kita sangat penting sekali ID kelompok, karena apa? Ini adalah salah satu pembeda mungkin ya, pembeda antara kelompok tani yang mungkin namanya hampir mirip gitu. Misalnya kelompok tani makmur dengan kelompok tani makmur yang sebelahnya tetangga sebelah atau desa lain gitu kan. Nah, jadi pembedaannya mungkin yang mana sih gitu? Mungkin ada nomor ID itulah mungkin ciri-cirinya. Iya, ID itu gitu. sendiri yang diberikan daripada sistem simultan itu sendiri kalau apabila kita udah mendaftarkan. Jadi ini sangat luar biasa sekali, aplikasi simultan ini sangat perlu kita dukung bersama sepertinya. Karena sudah memiliki ID, permintaan titik koordinat, nomor handphone, kemudian apa lagi? Luas lahan, komoditi, ini sangat luar biasa sekali. Karena kami melihat mungkin ya perlu ya seperti inilah data petani atau kelompok tani yang kita harapkan. Karena mungkin banyak kelompok tani yang katakan siluman lah ya, ilegal, atau mungkin kelompok tani tumbuh baru untuk hanya mendapatkan bantuan atau apalah gitu kan. Nah, jadi itu mungkin sangat luar biasa sekali bincang-bincang kita. Mudah-mudahan nanti ya petani-petani kita yang belum terdaftar ya Bu ya, silakan mendaftar ya kan, ke pertama penyuluh lah ya, ke penyuluhnya, harus penyuluh gitu kan? Nanti pertama kalau misalkan kelompok baru, pertama pembentukan kelompok baru juga diketahui penyuluh sama penghulu, kepala desa, kepala desa. Terus itu nanti ada berita acaranya di SK-kan daripada desa. Terus nanti baru ada blanko ataupun file yang harus diisi daripada penyuluh itu tersendiri. Itulah yang di sini jenis budidayanya apa, luas lahannya misalkan luas lahannya apa, kalau misalkan dia peternakan jumlah ternaknya berapa, itu ada datanya itu yang harus kita isi, dan titik koordinat usaha kita di mana, seperti itu. Jadi data-data seperti itu, nik KTP, dan itu harus semuanya harus dilengkapin. Terus nanti kalau datanya udah lengkap, baru penyuluh itu tersendiri nanti menyerahkan kepada kita gitu. Admin gitu ya? Admin gitu. Oke. Seperti itu sih singkatnya untuk pendaftaran daripada. Nah, sekarang bingungnya kita nih ngambil titik koordinat nih. Seperti apa nih gambaran kira-kira nih? Dia aplikasinya apa? Apakah aplikasi tertentu? Apa mungkin kamera biasa yang punya titik koordinat gimana? Oh iya. Kalau titik koordinat itu biasanya yang lebih sering dipakai yaitu pakai open kamera. Open kamera, kalau enggak tuh stem foto. Karena begini, mungkin kan karena keterbatasan luas areal juga wilayah binaan penyuluh pertanian kan ada kadang-kadang membina 5 atau 4 desa gitu ya. Karena jangkauan setiap peserta atau anggota itu kan agak jauh. Jadi makanya mungkin teman-teman kita pengurus kelompok tani, ketua atau sekretaris atau bendahara gitu kan bisa ngambil sendiri mungkin ya. Bisa ngambil sendiri mana lahan-lahan anggotanya gitu ya, dengan menggunakan itu aplikasi itu ya. Harus kerjasama gitu ya. Jadi, perlu juga kita tunjukkan ya. Kalau petani sekarang udah milenial semua ya. Iya, udah canggih-canggih gitu. Paling petani yang umurnya ya di atas lah gitu. Seperti itu sih.
yaitu tadi untuk pendaftaran kelompok-kelompok tani yang terbaru. Kami harapkan data-datanya itu dilengkapin dengan sesuai dengan permintaan yang diminta. Jadi kami itu nanti kalau udah datanya udah lengkap baru kami daftarin, seperti itu sih. Nggak ribet kalau dikerjain gitu. Ribetnya kalau nggak dikerjakan. Mungkin itu bincang kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ini sangat luar biasa sekali, terutama kelompok tani yang belum di-input ke Simlutan. Mudah-mudahan nanti data ini bisa secepatnya di-input ya, supaya nanti RDKK ini bisa terintegrasi gitu ya. Dan kemudian bagi pemirsa maupun petani bisa nanti menanya atau di kolom komentar gitu ya. Silakan mengasih pendapat ataupun pertanyaan supaya kita tetap menjalin komunikasi, kemudian saling share gitu kan, untuk pertanian kita yang lebih maju lagi. Mungkin itu dulu bincang kita pada hari ini. Jangan lupa dukung kami terus di Info Petani Rokan Hilir dengan cara subscribe, like, dan share ya Bu ya, untuk kemajuan pertanian kita di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.